Halo, saya Angelina Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan agama Buddha dalam perdamaian dan rekonsiliasi. Yang pertama, tentang ajaran Buddha dalam mendorong perdamaian. Yang pertama, ada non-kekerasan atau ahimsa. Salah satu prinsip utama agama Buddha adalah ahimsa, yang berarti tidak melakukan kekerasan dalam konteks perdamaian. Ajaran ini mendorong individu untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan cara-cara destruktif, melainkan melalui dialog dan pemahaman. Yang kedua, ada meditasi untuk kedamaian batin. Praktik meditasi seperti metta bhavana atau meditasi cinta kasih mengajarkan individu untuk mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa diskriminasi. Kedamaian batin yang diperoleh dari meditasi ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan perdamaian eksternal. Lalu, yang ketiga ada belas kasih atau karuna. Ajaran karuna mengajarkan untuk memahami penderitaan orang lain dan berusaha meringankannya. Dalam konteks konflik, belas kasih membantu membangun empati yang diperlukan untuk rekonsiliasi. Selanjutnya ada peran agama Buddha dalam mengurangi konflik. Yang pertama ada pemahaman terhadap ego dan anatta atau tanpa diri. Konflik seringkali muncul dari ego atau keterikatan terhadap identitas tertentu. Konsep anatta dalam agama Buddha mengajarkan bahwa semua hal bersifat tidak kekal, termasuk ego, sehingga membantu individu melepaskan keterikatan yang memicu konflik. Yang kedua, ada pendekatan non-konfrontasional. Agama Buddha mendorong dialog yang damai dan berbasis pengertian mendalam. Prinsip ini membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi tanpa perlu berkonfrontasi. Dan yang ketiga, ada pendidikan perdamaian. Banyak komunitas Buddhis aktif dalam memberikan pendidikan perdamaian, mengajarkan cara-cara penyelesaian konflik yang berlandaskan cinta kasih dan kebijaksanaan. Lalu, berikutnya ada membangun harmoni sosial di masyarakat multikultural. Yang pertama, menghormati keberagaman. Ajaran Buddha menekankan kesetaraan semua makhluk, tanpa membedakan suku, agama, dan budaya. Prinsip ini mendorong penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi landasan harmoni di masyarakat multikultural. Yang kedua, ada kolaborasi antar agama. Komunitas Buddhis sering terlibat dalam kegiatan lintas agama seperti dialog antar agama atau proyek sosial bersama yang memperkuat solidaritas di masyarakat. Lalu yang ketiga ada contoh dari figur Buddhis. Tokoh-tokoh seperti Dalai Lama menjadi panutan global dalam mempromosikan perdamaian melalui pendekatan yang penuh belas kasih dan tanpa kekerasan. Praktik ini memberikan inspirasi untuk membangun harmoni sosial. Lalu selanjutnya ada implementasi praktik ajaran Buddha. Yang pertama ada meditasi komunal, yaitu mengadakan sesi meditasi terbuka bagi masyarakat lintas budaya untuk menumbuhkan kedamaian kolektif. Yang kedua ada program pendidikan perdamaian, menyusun kurikulum berbasis ajaran Buddha yang mengajarkan nilai-nilai cinta kasih, belas kasih, dan resolusi konflik. Selanjutnya ada kegiatan sosial. Di kegiatan sosial, mengorganisasikan kegiatan sosial melibatkan berbagai komunitas untuk membangun solidaritas, seperti membantu korban bencana atau proyek lingkungan. Lalu, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa agama Buddha memberikan kontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan rekonsiliasi melalui ajarannya yang menekankan cinta kasih, belas kasih, dan kebijakan. Dalam masyarakat multikultural, nilai-nilai ini menjadi panduan penting untuk mengurangi konflik dan membangun harmoni sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan kedamaian yang berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan. Lalu, saran yang dapat diberikan, pertama, pemerintah dan lembaga masyarakat dapat bekerja sama dengan komunitas Buddhis untuk menyelenggarakan program pendidikan perdamaian yang berbasis pada ajaran Buddha. Yang kedua, komunitas lintas agama disarankan untuk mengadopsi pendekatan dialog damai dan kolaborasi lintas budaya seperti yang diajarkan dalam agama Buddha. Lalu, yang terakhir, institusi pendidikan dalam mengintegrasi
mengintegrasikan nilai-nilai cinta kasih, belas kasih, dan harmoni dalam kurikulum mereka untuk membentuk generasi yang lebih toleran dan peduli terhadap sesama. Berikut penjelasan yang dapat saya berikan dari peran agama Buddha dari masalah di atas. Terima kasih.